Assalamualaikum Baraya, selamat siang. Kebetulan di pagi hari ini kita akan coba menyambung konten yang kemarin tentang masalah pemijah usia berapa tahun. Kebetulan di sini juga ada domba saya dari Sinar Harum ini. Ini usianya baru 1,5 tahun. Jadi dia birahi Baraya. Birahi domba ini seperti saya katakan kemarin, kalau domba muda birahi usia 1,5 tahun itu sebenarnya bisa jadi pemijah. Karena dia birahi ini jadi dia makannya kurang, lebih banyak kegedor di kandang. Kegedor, jadi dia selalu agresif mencari betina sebenarnya. Jadi pada siang hari ini akan kita coba pijah, menyambung konten yang kemarin, sama kita lihat ciri-ciri betina yang birahi seperti apa. Ikuti terus prosesnya Baraya sampai nanti proses pemijahan. Tapi sebelumnya ini udah kita mandiin, udah kita gero semua. Nanti juga pada saat dipemijahkan juga betinanya udah kita mandiin, udah kita gero, udah kita jemur. Sekarang kita dinginkan dulu. Jadi kita ikuti prosesnya Baraya ya. Jadi ini Baraya betina yang akan kita pijah sama domba muda ini. Si betina ini dia baru 2 kali laktasi, jadi hitungannya dia udah indukan. Kebetulan domba ini birahi Baraya. Coba kita lihat ini ciri-ciri birahi. Jadi kalau ngelihat jalu, posisi domba ini buntutnya selalu ngasih. Jadi kalau bahasa kitanya dia ngasih sinyal ke jalu. Ini domba birahi udah kita mandiin, udah kita jemur juga. Nanti kita lihat proses pemijahannya Baraya. Tapi sebelum dipijah, biasanya itu domba biarkan seperti ini, saling berhadapan dulu, biar dia saling istilahnya memancing birahi masing-masing. Jadi pada saat pemijahan nanti itu nggak butuh waktu lama, cepat biasanya. Dan juga pada saat domba birahi kadang-kadang dia nggak harus kita pegang juga, dia tenang biasanya. Tapi ada juga yang indukan itu yang mau dia birahi tapi di deketin jalu dia kadang-kadang gugurusukan. Ada yang seperti itu. Jadi birahi domba itu nggak harus sama sebenarnya. Tergantung kriteria sama karakter masing-masing. Jadi itu aja, kita lihat prosesnya Baraya. Dan ini kru-kru dari Sinar Harum semua Baraya. Ada Agus, ada Dera, ada Amir, ada Abah. Ini salah satu kru di sini Baraya. Jadi kita di sini adalah tim. Nah ini Baraya, kita lihat Baraya. Lepas ya Gus. Masuk. Itu nih. Nah jadi gitu Baraya proses pemijahannya. Jadi begitu domba masuk ke kelamin betina, kita biarkan seperti itu. Kita jemur lagi, kita rangsang lagi dia birahinya. Itu proses pemijahan Baraya. Kalau untuk berapa kali pemijahan itu domba itu naik ke betina, itu sebenarnya tergantung Baraya. Tergantung kebiasaan. Kalau kami di sini di Sinar Harum biasanya itu 3-4 kali. Nah setelah tadi dia mijah naik ke sana Baraya, kenapa ini enggak kita langsung biarin aja seperti itu? Karena posisinya nanti dia kalau terlalu agresif, betina akan lama-lama disiksa Baraya. Jadi kita pisah seperti ini, kita naikkan nafsunya. Dan ciri dia mau mijah lagi, biasanya si kelaminnya ini keluar Baraya. Kalau di kelamin dia udah keluar, nontot keluar, baru kita lepas, kita pijahin lagi Baraya. Jadi berhubung domba ini masih muda, jadi dia cara naiknya masih kasar, beda sama yang udah status pemijah. Ini yang saya katakan kemarin di konten sebelumnya, kalau bisa untuk memijahkan itu cari yang satu babat. Jadi kalau betinanya di bobot sekitar 65 atau di kelas B, pemijahnya juga kita harus cari. Jadi kita nggak perlu alat untuk menaikkan atau menurunkan itu. Jadi karena dia udah satu babat Baraya. Kalau bisa yang satu babat seperti itu. Kalau mau dikawinkan sama yang lebih rendah, misalnya di kelas C, otomatis si pemijahnya harus naik. Dikasih titincakan. Kalau si pemijahnya di A, betinanya kita naikkan. Tapi lebih enak ya seperti ini. Satu babat, satu ukuran. Walaupun beda, paling satu usap. Nah ini Baraya. Dia udah mulai nafsu lagi, kita naikin lagi.
begitu dia udah mijah, kita ini lagi baraya, kita simpan lagi di sana. Jadi seperti itu. Dan kalau udah kedua kali, kita ambil angkat domba kaki seperti ini baraya. Nah, kita giniin baraya. Kita lepas baraya. Jadi seperti itu prosesnya baraya. Sambil kita melihat untuk nafsu dia naik lagi baraya, kita buat jamu untuk si pejantannya. Karena biasanya kalau untuk pejantan habis mijah itu kita harus jamu. Ini jamunya kita lihat proses pembuatannya baraya. Jadi ini kandang sinar arum sama kru-krunya Agus ini ABK sinar arum. Kalau ini Dera, ini driver khusus sinar arum. Ini Amir, ini Abah, dia khusus untuk di bagian pengerjaan workshop kandang baraya. Kita ada ABK satu lagi, kebetulan hari ini lagi libur. Jadi dia libur, ada Agus di sini. Dan kita lihat hari ini, jadi seorang ABK itu nggak hanya bisa ngurus domba, nggak hanya bisa ngarit, dia juga harus bisa membuat jamu. Kita perhatikan ABK kita, Agus ini untuk meracik jamu. Close baraya. Untuk jamu seorang pemijah ini, saya biasanya pakainya seperti ini, telur, madu, sama gayemi. Kalau memang nggak ada gayemi, kita pakai koneng gede bisa. Tapi kalau ada gayemi ini nggak perlu koneng gede. Kayak kalau kita pakai telurnya ini telur bebek baraya, ini telur bebek yang kita pakai. Sebenarnya kalau untuk telur ayam kampung juga bisa. Cuman kami di sini keseringnya memakainya telur bebek baraya. Jadi ini pembuatannya lagi diracik sama Agus ABK kita. Kita lihat prosesnya. Pemberiannya juga nanti nggak saya yang memberikan baraya. Jadi saya membuktikan kepada baraya itu yang namanya seorang ABK itu harus mengerti dan namanya bisa memahami semuanya. Jangan hanya dia bisa ngarit kasih pakan, ABK itu harus tahu meracik jamu, memberi jamu, terus namanya penanganan kecil dia harus tahu. Jadi lihat prosesnya baraya. Gayemi. Jayahan atau? Nah, ini prosesnya baraya kita campur sama air sedikit baraya. Jadi untuk memudahkan dia masuk ke mulut domba nggak terlalu kental, jadi lebih enak masuk ke mulut dombanya. Tapi yang terlalu banyak baraya. Usahakan kalau ada air dingin, terus juga dikasihnya, kalau kami biasa pakai air panas, tapi kita berikan ke dombanya itu pada saat posisi jamu ini udah hangat baraya. Jadi itu lebih bagus. Dan nanti ada lagi treatment sebelum jamu ini masuk baraya. Jadi istilahnya ada pembersihan dari kelamin, bawah domba sampai muka domba itu harus dibersihin karena dia masih mencium aroma bau betina. Jadi kalau itu masih tertinggal, domba itu tetap akan mencium birahi. Jadi ini yang saya sebut tadi, kalau menyambung konten yang kemarin, domba yang birahi itu harus diapakan yang di usia 1,5 tahun. Ya seperti itu, saya katakan pijah. Tapi layaknya sih sebenarnya 2 tahun. Ya kemarin saya katakan 1,5 tahun bisa jadi pemijah. Cuman baraya bisa lihat pola mijah dia, cara mijah dia masih kasar. Jadi masih tidak semulus yang disebut pemijah yang udah punya umur. Tapi itu akan lama-kelamaan akan berjalan. Karena ini domba yang usia 1,5 tahun ini, kalau memang ada umur dan istilahnya masih bertahan di sinar arum, nggak ada yang booking, ya kita bawa ke lapang. Syukur-syukur ada yang booking, masuk aja di japri atau di kolom komentar baraya. Yang penting murah meriah. Jelang. Hup.
Sok deh, sok deh. Sok deh. Naik. Kan. Kan. Bos, budi. Hup. Tuh. Sama lukur sama kalau jantung. Jadi itu Baraya, kalau pemijahnya masih terlalu muda, jadi pada saat naik itu pemijah itu nggak langsung plek karena dia masih awam. Jadi perlu beberapa kali naik. Dan kalau dia banyak mijahnya gagal dalam arti naiknya berulang-ulang kali, kita bisa lihat Baraya. Kesini Baraya. Nah ini resiko pemijah muda. Kenapa? Karena kalau dia tadi kan kita lihat, bisa lihat dia naik itu hampir 5-4 kali. Kita lihat dia ngos-ngosan tenaganya. Karena memang dia belum terbiasa. Dan treatment ini nggak saya kasih treatment pemijah Baraya. Karena domba usia segini itu masih saya diemin di kandang. Jadi itu resiko pemijah muda. Jadi napasnya itu jelek kalau bahasa kitanya mah. Tuh lihat, ngos-ngosan Baraya. Ngos-ngosan. Dan nafsunya juga nggak beraturan. Tuh lihat Baraya. Ini resiko pemijah muda sebenarnya. Kita coba lagi Baraya 1 kali lagi ya Baraya ya. Siapa tahu dia masih bisa naik, kita lihat. Sebenarnya kalau domba muda itu biasanya saya 3 kali. Cuma kita coba sekali lagi, siapa tahu bisa. Sok. Ternyata masih bisa Baraya, domba tadi yang ke-4 kali naik dia masih bisa. Sekarang kita masuk ke treatment perawatan selanjutnya Baraya. Jadi proses pemijahan selesai Baraya. Jadi pas begitu mijah selesai ke-4 kali, betina kita masukin, biarin domba ini dalam keadaan di luar dan kita lihat agresif dia. Tapi sambil itu kita treatment pembersihan Baraya. ABK saya lagi menyiapkan semuanya, prosesnya disiapkan. Kita lihat pembersihannya Baraya. Jadi saya di sini nggak turun tangan, kebetulan ABK nggak ngarit, jadi kita serahkan ke ABK. Lihat Baraya napasnya kayak yang habis diadu aja sebenarnya nih domba, cuma dipijah aja tapi napasnya. Nah ini Baraya, treatment Baraya. Nah ini treatment untuk setelah dia dipijah atau setelah dia mijah. Jadi kita menenangkan dia, mendinginkan suhu tubuh dia. Fungsinya seperti ini apa? Karena di sini ada aroma betina. Karena domba itu penciumannya kuat.
Jadi kita Bang Musi kita lap atau seumur kita lap. Dan ini semua kita bersihin karena menghindari kuman baraya. Lihat setelah proses tadi penggerohan secara fisik, secara luar kita lap, domba lebih tenang. Dia nggak seagresif tadi kan baraya, dia lebih tenang. Posisinya lebih tenang apa? Karena suhu tubuhnya kita normalkan dengan air dan handuk. Begitu pun. Jadi dia udah nggak mencium aroma bikang di sini, udah nggak mencium aroma betina dia. Dia tenang. Jadi itu kuncinya baraya. Jadi saat mijah itu yang terpenting itu setelah mijah pembersihan dulu, baru kita masukkan jamu selanjutnya. Sekarang kita lihat proses pemberian jamunya baraya. Ya kalau memang lebih efisien itu sama 2 orang. Kalau 1 orang, kalau untuk domba muda gini masih agresif sangat berbahaya. Dan pemberiannya ini harus di atas lidah baraya, jangan di bawah lidah. Ingat, di atas lidah baraya ya. Lihat pemberian jamunya. Terdalam guys. Cara pemberian jamu ini kalau kami dengan botol, karena kami tidak memakai sempet. Kalau disempet itu memaksakan, tapi kalau dengan botol, kalau memang dia masuk, kalau dia keluar, ya dia keluar nggak minum. Jadi nggak ada pemaksaan. Kalau pakai sempet kan kita masukin, kita sempet, dia pasti total masuk semua kan. Tapi kalau pakai botol yang kami cara ini, kalau memang dia masuk ke mulut domba, dia akan masuk. Kalau memang keluar, ya dia keluar. Bagus guys. Nah, setelah pemberian jamu tetap baraya seperti ini, dilap. Setelah ini kita hair dia selama 15 menit atau setengah jam. Kita hair dulu sampai bulunya kering dulu. Setelah itu dia masuk kandang. Dan jangan kaget baraya setelah dipijah seperti ini, setelah mijah seperti ini, biasanya domba jalu itu makannya pasti berkurang. Jangan kaget, itu efek baraya. Makannya berkurang. Itu pada saat makan berkurang itu hanya kira-kira 1 atau 2 hari. Selebihnya dia normal lagi. Jadi setelah mijah kok nggak mau makan. Jangan kaget, itu efek baraya. Jadi mungkin itu aja sedikit penyambungan konten yang kemarin tentang pemijah muda. Jadi untuk baraya sekalian, tetap semangat berternak itu. Jangan pernah takut. Sesuaikan pemijah di kandang baraya. Jadi mungkin kepada senior-senior saya di luar sana, kalau konten ini ada kekeliruan cara mijah, silahkan masuk ke kolom komentar. Kalau memang ada kritik atau saran, masuk ke kolom komentar. Kalau mau bertanya lebih lanjut lagi, masuk ke kolom komentar. Atau bisa japri kami. Mungkin itu aja prosesnya. Jadi, assalamualaikum. Selamat siang, salam ngarit, salam beternak.